Ya. Alhamdulillah. Citra 23 itu Bobby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, dan salam kebajikan. Halo Sobat GovPod, di episode GovPod kali ini bersama dengan kawan kita dari Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional. Halo, mungkin bisa perkenalan diri dulu. Halo teman-teman GovPod, perkenalkan saya Nuna dari Himahi Psikolog. Di Government Podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi happening dan bukan baru dibahas tapi memang selalu dibahas ya Kak Nuna, terkait bagaimana sebenarnya pembatasan di kehidupan kampus terkhususnya di Universitas Hasanuddin. Jadi mungkin sekitar 30-40 menit ke depan kita bakalan ngobrol sama Kak Nuna membahas bagaimana sebenarnya point of view dari seseorang yang giat dalam berlembaga memandang bagaimana pembatasan kehidupan kampus di universitas kita tercinta, Universitas Hasanuddin. Oke, lanjut. Kak Nuna mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Kak Nuna ini di Himahi di divisi apa? Oke, sorry tadi kelupaan kayaknya. Jadi saya di Himahi Psikolog saat ini sedang aktif menjadi koordinator Departemen Advokasi dan Kajian Strategis Himahi Psikolog. Jadi memang sangat dekat dengan isu yang lagi kita bahas kali ini. Mungkin pertanyaan awal atau pertanyaan mendasar, menurut Kak Nuna, apa sebenarnya pembatasan kehidupan kampus? Sering sekali nih ya ini dibahas dalam teman-teman di khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, teman-teman FISIP. Kita sering sekali membahas bagaimana sebenarnya ada pembatasan dalam kegiatannya kita di kampus, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai seorang organisatoris atau anggota organisasi. Mungkin sepemahaman saya soal pembatasan kehidupan kampus itu secara historis kita tarik agak lebih jauh sedikit. Pembatasan kehidupan kampus itu kan sebenarnya sudah ada sejak zaman Orde Baru ya. Sejak dikeluarkannya aturan normalisasi kehidupan kampus dari SK Menteri Kebudayaan dan Pendidikan, dan juga ada yang namanya BKK atau Badan Koordinasi Kemahasiswaan di tahun sekitaran 1980-an. Nah, jadi sebenarnya walaupun namanya bukan pembatasan kehidupan kampus, melainkan normalisasi kehidupan kampus, Indonesia sebenarnya sudah punya sejarah panjang pada saat itu bagaimana mahasiswa itu dibatasi untuk berpolitik tidak secara praktik tapi hanya secara teori saja. Baru kemudian di tahun 98 baru akhirnya badan organisasi mahasiswa itu bisa mendirikan kembali politik-politik secara praktik di dalam lingkungan kampus kan. Kalau kita tarik ke sekarang kondisi kampus-kampus yang ada sekarang, mungkin utamanya juga di Universitas Hasanuddin itu ada beberapa jenis pembatasan yang mungkin bisa terlihat. Biasanya pembatasan kehidupan kampus dilakukan juga pada saat dilaksanakan PKKMB, di mana mahasiswa dilarang untuk membawa kendaraan, larangan mobilisasikan. Selain itu ada juga yang paling happening kayaknya sekarang ya, yang paling sering diprotes sama teman-teman di setiap fakultas juga kan, masalah pembatasan jam malam. Pembatasan jam malam ini kan kenapa dia menjadi bermasalah dan menjadi polemik di kalangan mahasiswa dan juga teman-teman dari berbagai fakultas, karena kita tahu sebagai mahasiswa yang berkuliah dari pagi sampai sore, biasanya kegiatan-kegiatan atau kerja-kerja organisasi itu baru akan dapat waktu yang betul-betul bebas di malam hari. Sedangkan untuk Unhas sendiri sekarang kan ada pembatasan ya. Sekarang sekretariat lembaga mahasiswa itu dibatasi sampai pukul 8 kalau tidak salah ya, sekitar pukul 8 gitu. Jadi ini menjadi permasalahan karena teman-teman yang berorganisasi maupun teman-teman yang mau berkegiatan di sekitar kampus itu tidak mendapatkan ruang yang bisa dipakai untuk mereka berkegiatan di malam hari dan mengerjakan hal-hal yang memang sudah sangat mendesak dan tidak bisa dikerjakan di siang hari karena kita masih harus fokus kuliah juga kan. Mungkin ya sedikit itu kalau yang saya sepemahamanku yang lagi umumnya sekarang tuh soal bagaimana ini pembatasan kehidupan kampus. Oke, baik. Jadi banyak tadi disampaikan oleh Kak Nuna bahwa ternyata sebenarnya dari dulu ada memang namanya normalisasi kehidupan kampus, dan itu adalah salah satu upaya ikut campur sebenarnya dalam hal kebebasan dan aktivitas mahasiswa. Namun Kak Nuna, muncul
berbagai argumen-argumen bahwa diterapkannya pembatasan jam malam ini sebagai bentuk antisipasi atau langkah preventif yang dilakukan oleh universitas untuk menciptakan ruang aman bagi mahasiswa, mencegah berbagai tindakan-tindakan kriminal ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana menurut Kak Nuna terkait hal ini sebagai orang yang juga aktif dalam lingkup lembaga mahasiswa? Secara landasannya sebenarnya tentu kita sepakat bahwa memang penciptaan ruang aman di lingkungan kampus itu diperlukan. Tapi sebenarnya yang menjadi permasalahan kalau kita berbicara soal ruang aman menurut saya adalah hal-hal yang tidak diinginkan untuk menghasilkan ruang aman itu bukan cuma perlu diawasi di malam hari. Karena pun di siang hari hal-hal yang tidak diinginkan tetap bisa terjadi. Oleh karena itu menurut saya pembatasan bukan jawabannya, tapi kita lebih ke arah pengawalan. Jadi memang pihak-pihak universitas berhak melakukan pengawalan kepada aktivitas mahasiswa apabila dilihat bahwa hal-hal ini mungkin bisa menimbulkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, pelanggaran kode etik dan lain sebagainya. Pengawalan yang diberikan oleh kampus tentunya berdampak lebih besar untuk menciptakan ruang aman dibandingkan dengan pembatasan. Karena kalau kita bilang pembatasan, lantas bagaimana seandainya skenario yang terjadi adalah mahasiswa mencari ruang untuk melakukan kegiatan organisasi di lingkungan kampus pada malam hari, tetapi kemudian tidak mendapatkan ruang tersebut karena dia terbatas. Justru saat mereka melakukan kegiatan di tempat lain, pengawalan akan lebih sulit untuk dilakukan dan hal-hal yang mungkin terjadi itu sudah di luar kendalinya nih kampus kalau memang mereka mau menciptakan ruang aman kan. Dan resikonya juga lebih besar karena mereka tidak berada dalam lingkungan akademik yang memang membebaskan mereka untuk berekspresi, membebaskan untuk kerja-kerja yang menghasilkan hal-hal yang bersifat akademik dan mengembangkan pemikiran. Jadi menurut saya ada sedikit pro kontra di sini. Bahwa seharusnya kampus ini berperan dalam hal untuk melakukan langkah preventifnya itu melakukan pengawalan, bukan pembatasan. Karena pembatasan justru menciptakan kemungkinan-kemungkinan tidak aman lainnya. Ya, karena betul. Memang kalau di lembaga kemahasiswaan pun Kanuna mungkin juga merasakan bahwa kita justru cari tempat lain. Betul. Kita justru pergi ke tempat lain untuk berforum misalnya, kerja-kerja organisasi, dan itu justru tidak aman. Dan jangan sampai ini adalah langkah universitas untuk lepas tangan. Betul. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu ya. Nah, kalau Kanuna sendiri pernah nggak mengalami di organisasinya Kanuna, misalnya di teman-teman Himahi, kayak mengalami kerja-kerja organisasi itu tidak bisa dilaksanakan lagi dan justru berpeluang besar untuk menurunkan bahkan terjadi stagnanisasi dalam kerja-kerja organisasi? Oke, beberapa kali misalnya dalam kegiatan yang paling besar mungkin ya di kegiatan musyawarah besar misalnya. Biasanya kami mencari alternatif tempat atau harus menyesuaikan waktu dengan perkuliahannya teman-teman karena kita tidak bisa menggunakan ruangan sampai larut malam. Kita tidak bisa menggunakan ruangan sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi biasanya yang menjadi kesulitan adalah karena otomatis waktu perkuliahan biasanya akan dipakai sedikit untuk kegiatan ini. Mungkin dalam penggunaan ini juga di malam hari biasanya teman-teman baru punya waktu untuk mengadakan rapat, diskusi terkait dengan gerak-gerak organisasi. Karena di kampus biasanya terbatas dan kita tidak bisa stay di kampus untuk membicarakan banyak hal sampai beberapa waktu yang dibutuhkan. Akhirnya ya seperti yang dibilang tadi juga sama Kak Isti, kita bukannya pulang tapi kita cari tempat lain. Jadi tempat-tempat lain harus dihadirkan lagi di luar kampus untuk jadi tempatnya kita rapat untuk mengadakan hal-hal seperti itu, untuk melakukan persiapan kegiatan. Biasanya kami cuma menyayangkan saja karena seharusnya kan kampus menjadi tempat yang paling gampang untuk diakses oleh teman-teman. Jadi mungkin itu sedikit kendala sejauh ini. Kampus yang harusnya jadi ruang aman, jadi rumah kedua istilahnya, karena ternyata kita pun dibatasi untuk mengakses berbagai fasilitas-fasilitas yang harusnya menjadi hak mahasiswa. Bergeser sedikit kan, banyak argumen-argumen atau alibi-alibi dari pihak kampus bahwasanya hadirnya pembatasan jam malam ini untuk menghadirkan ruang aman. Menurut Kanuna, apakah ruang aman itu sudah hadir di UNHAS? Aduh, gimana ya ngomongnya? Apakah
kita sudah merasa aman dengan kita sudah merasa puas dengan ruang aman yang ada di UNHAS atau tidak, karena teman-teman bisa lihat sendiri yang baru-baru saja terjadi kan. Teman-teman yang mengalami kekerasan seksual di lingkungan kampus itu seharusnya menjadi evaluasi besar untuk kampus, bahwa ternyata pembatasan jam malam yang dilakukan untuk menghindari hal-hal seperti itu ternyata belum cukup, karena yang terjadi justru malah kekerasan seksual terjadi di siang hari, bahkan terjadi dari pihak tenaga pendidik yang seharusnya bersama-sama dengan kami membangun ruang aman yang inklusif bagi semua masyarakat kampus. Menurut saya sendiri, ruang aman di lingkungan kampus, kalau kita kerucutkan ke ruang aman kekerasan seksual, itu masih sangat tidak terpenuhi. Kalau menurut saya pribadi ya, karena kita masih mempertanyakan kinerja Satgas, kita masih mempertanyakan bagaimana dengan kasus-kasus yang sebelumnya yang terjadi di UNHAS juga, yang mungkin tidak se-booming atau tidak se-viral kasus baru-baru ini yang sampai menyita perhatian skala nasional kan. Dan menurutku ini masih sangat menjadi pertanyaan kalau kita bahas masalah ruang aman di UNHAS, karena toh juga kemarin sempat terjadi misalnya keterlibatan aparat dalam gerak-geraknya mahasiswa yang berusaha untuk bersuara. Itu juga menjadi salah satu hal yang sangat-sangat jauh dari kita bisa merasa aman berada di lingkungan kampus dan melakukan praktik-praktik pengimplementasian keilmuannya kita kalau misalnya terjadi masalah dalam kebijakan. Mungkin dan terlalu banyak polemik yang kemudian menyadarkan bahwa ternyata kampus bukan lagi tempat yang aman. Kampus ternyata tidak menciptakan ruang aman bagi kita dengan segala bentuk-bentuk peraturan yang telah dikeluarkan Kak Nuna, pembatasan jam malam, pembatasan ini, pembatasan itu, dengan dalih untuk menciptakan ruang aman. Ternyata yang kita rasakan pun belum aman. Dan kasus kemarin itu bisa jadi 1 dibanding 1000 kasus lainnya yang belum terangkat di kampus kita. Nah, menurut Kak Nuna sendiri, bagaimana kita sebagai mahasiswa bisa kita menciptakan ruang aman kita sendiri? Ini salah satu hal yang menurutku paling penting sebenarnya, dimana jangan sampai mahasiswa terus mengkritik kampus terkait dengan bagaimana mereka menghasilkan ruang aman, padahal dari internal mahasiswanya sendiri belum tentu menghadirkan itu dalam keseharian. Tentu sebagai mahasiswa kita menuntut kampus karena institusi pendidikan yang menaungi kita sekarang, yang mewadahi kita sekarang. Tentu kita menuntut ruang aman yang sangat-sangat inklusif kepada kampus untuk hadir. Tetapi kemudian bercermin lagi, mahasiswa sebagai orang-orang yang aware dengan permasalahan penciptaan ruang aman, bagaimana kita harus bersikap dan menanggapi saat terjadi misalnya kasus kekerasan seksual, saat terjadi mahasiswa yang dikriminalisasi dan lain sebagainya, itu penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisakah misalnya dari teman-teman yang mungkin paling sering mengadakan diskusi-diskusi terkait ini, apakah kita bisa menjamin bahwa dalam internal organisasi kita sendiri ruang aman itu hadir? Seberapa banyak teman-teman yang mengikuti diskusi terkait dengan ruang aman, diskusi terkait dengan kasus kekerasan seksual, kemudian mengimplementasikan itu dalam kehidupan berlembaga? Karena kekerasan seksual kan luas cakupannya. Kita tarik dari yang paling simpel mungkin catcalling, jokes-jokes yang sifatnya seksis. Seberapa into sebenarnya teman-teman yang sudah mendengarkan diskusi, sudah mendapatkan ilmu dari teman-teman yang mungkin paling sering mengadakan diskusi-diskusi terkait ini. Apakah kita bisa menjamin bahwa dalam internal organisasi kita sendiri ruang aman itu hadir? Seberapa banyak teman-teman yang mengikuti diskusi terkait dengan ruang aman, diskusi terkait dengan kasus kekerasan seksual, kemudian mengimplementasikan itu dalam kehidupan berlembaga? Karena kekerasan seksual kan luas cakupannya. Kita tarik dari yang paling simpel mungkin catcalling, jokes-jokes yang sifatnya seksis. Seberapa berani kita untuk menegur orang-orang yang misalnya menggunakan jokes-jokes seperti itu? Seberapa berani kita untuk menyatakan apa yang sudah seharusnya dalam batang tubuh organisasinya kita, bahkan sampai dalam kondisi dimana apakah ada sanksi yang kemudian juga akan dihadirkan oleh misalnya organisasi kemahasiswaan seandainya ada salah satu dari anggotanya yang melakukan hal-hal serupa seperti FS. Jadi kita menuntut kampus, tapi kita mencerminkan kampus juga dalam batang tubuhnya organisasinya kita. Jadi kayak
perlu dipertanyakan sebelum organisasi ini mau menuntut kampus, mau menuntut pihak-pihak birokrasi, apakah dari batang tubuhnya mereka sendiri mereka sehat dalam artian menghadirkan ruang aman. Jadi sebenarnya saling bercermin kita menuntut, tapi sebelum menuntut pastikan juga kita dalam veterannya kita bisa hadirkan itu. Sebelum misalnya kita menuntut kampus, kampus begini, kampus begitu. Bahwa ruang aman di kampus itu harus hadir dari seluruh elemen kampus kan? Betul. Dan sampai kampus kita terus tuntut kampus, tapi ternyata di batang tubuh organisasi seperti yang dikatakan oleh Kak Nuna tadi itu kita masih menormalisasi berbagai bentuk pelecehan. Tapi menurutnya Kak Nuna dari point of view seorang pegiat lembaga kemahasiswaan, sebenarnya seharusnya kampus bersikap seperti apa dalam menangani berbagai kasus-kasus kekerasan seksual misalnya, kriminalisasi mahasiswa dan lain sebagainya. Menurutku langkah-langkah yang lebih cocok adalah langkah-langkah yang sifatnya lebih akademik. Kemarin kita menuntut kalau misalnya teman yang mengalami DO itu sebenarnya bisa diberikan sanksi yang jauh lebih akademik lah sifatnya daripada yang didapatkan seperti pemberian surat DO secara langsung, itu pun pemberitahuannya terlambat. Cara-cara yang akademik seperti misalnya penerbitan jurnal, membuat si yang dirasa melanggar aturan kampus ini membuat jurnal, melakukan penelitian, itu adalah cara-cara yang menurut saya lebih akademik, penyelesaian yang jauh lebih sifatnya menggambarkan bahwa kita adalah institusi pendidikan dibanding langsung memberikan surat pemecatan sebagai mahasiswa misalnya. Pun begitu dengan hal-hal terkait dengan pembatasan jam malam, itu seharusnya sebagai orang-orang yang istilahnya punya pengetahuan lebih, menurut saya pemberian sanksi-sanksi yang sifatnya akademik itu akan jauh lebih membantu. Karena kalau kita merasa bahwa mahasiswa ini sepertinya bermasalah, mahasiswa ini sepertinya butuh pembinaan karena dia melanggar salah satu aturan kampus, berarti penyelesaian yang sifatnya akademik itu akan jauh lebih mendidik si mahasiswa terkait. Pun begitu dengan masalah pembatasan ruang, pembatasan jam malam, kita pembukaan ruang-ruang yang lebih dialektis untuk berbicara langsung gitu dengan antara pihak mahasiswa dengan pihak birokrasi kampus untuk membahas apa sebenarnya titik tengah yang kita mau capai, apa sebenarnya yang kita inginkan dalam tuntutannya kita terkait dengan jam malam. Kalau misalnya teman-teman mahasiswa memberikan tawaran terkait pengawalan, terkait tidak apa-apa kami dikawal selama berkegiatan di malam hari, itu menurut saya jauh lebih jauh lebih akademik lah, lebih enak dilihat citranya sebagai kampus yang memang mendidik orang-orang, yang menjadi ruang-ruang orang-orang untuk berdialog dan lain-lain. Karena yang terjadi selama ini adalah saya melihat pola komunikasi yang agak putus antara birokrasi dengan mahasiswanya, karena ruang-ruang dialog seperti kemarin di permasalahan KS itu juga baru hadir setelah tuntutan berhari-hari gitu. Misalnya ada kebijakan-kebijakan tertentu juga rasanya agak miss selama beberapa waktu terakhir, makanya tuntutan terus terjadi, kampus juga berkeras, mahasiswa juga berkeras, terus kayak terjadi chaos beberapa waktu yang lalu juga untuk kasus KS, karena ruang-ruang dialektikanya kayaknya kurang dan tidak terlalu terkoneksi gitu. Nah mungkin ini terakhir Kanina, apa pesan dari Kanina untuk kampus kita tercinta dan untuk mahasiswa-mahasiswa juga? Pesannya mungkin ruang-ruang yang rasanya lebih akademik itu akan sangat oke gitu kalau dia dibuka lebih masif dibandingkan dengan misalnya keterlibatan aparat, dibanding dengan pemutusan secara sepihak kebijakan-kebijakan tertentu. Dan mahasiswa sebagai check and balance juga seharusnya tidak boleh tidak boleh ditekan, diintervensi, karena memang selayaknya negara mungkin ya, antara pemerintah negara dengan masyarakatnya, begitu juga antara birokrasi dengan mahasiswanya. Birokrasi menghadirkan kebijakan dan mahasiswa menjadi check and balance untuk melihat apakah kebijakan ini berjalan dengan baik, apakah kebijakan ini mempertimbangkan kami atau tidak. Jadi selayaknya ruang akademik yang seharusnya menjadi tempat pemahaman berkembang,
tempat-tempat mengkaji keilmuan dan lain-lain, kampus seharusnya hadir dan menjadi lebih terbuka gitu untuk mahasiswanya. Podcast kita kali ini pembahasannya agak sensitif. Ya lagi. Teman-teman, podcast kita kali ini luar biasa sekali dengan pandangan dari Koordinator Advokasi dan Kajian Strategis Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin. Kita bisa membuka cakrawala berpikir kita bahwa ruang aman diciptakan oleh seluruh elemen yang ada di kampus. Kita sebagai mahasiswa harus juga berusaha untuk menciptakan ruang aman itu sendiri untuk diri kita, untuk batang tubuh organisasi, dan untuk skala yang lebih besar lagi. Saya Andi Nurul Istiqamah Bate pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.